dua duta rumah belajar kita. Ada Bu Atiko dari Duta Rumah Belajar Jawa Timur dan Pak Pusma dari Nusa Tenggara Barat. Nah, sebelum kita kupas modul demi modul dari kegiatan hari ini, kita akan dengarkan narasumber ahli. Beliau Bapak Purwanto, kelahiran Kediri, dan beliau dari PTP ahli utama dari Pusdapil Kemdikbud. Untuk kesempatan pertama kita berikan kepada beliau untuk memberikan pencerahan dan prakata pada sesi pagi ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak Purwanto. Bu Atiko, Pak. Semua peserta batik level 2, terima kasih. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait pemanfaatan rumah belajar. Rumah belajar dirancang untuk bisa pelanggarannya PJJ. Sekarang ini kita menerapkan belajar di rumah saja. Belajar di rumah saja adalah PJJ. Kita siapkan slide, teman-teman di host untuk ditayangkan sedikit transparansi saya. Wajah saya tidak penting, yang penting apa yang saya sampaikan. Ya, jadi pengelolaan kelas yang mengintegrasikan TIK itu memerlukan namanya keterampilan dari SDM-nya, terutama guru dan teman-teman yang menunjang. Lalu infrastruktur sudah ada. Sekarang kita bisa memanfaatkan rumah belajar, internet, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah di dalam mengelola kelas. Kita lanjutkan. Mengelola kelas dalam kondisi pandemi itu sebenarnya bukan kelas biasa, kelas PJJ, kelas maya, dan seterusnya. Next slide. Nanti teman-teman DRB saya minta memelopori bagaimana membelajarkan itu bukan lagi mengajar. Karena yang belajar di rumah, yang mengajar dari rumah. Jadi membelajarkan menjadi tugas penting teman-teman pendidik sekarang. Kita beruntung ada model PJJ, untung ada rumah belajar, untung ada DRB, untung masih ada yang bisa membuka kelas maya, untung masih ada yang model-model bisa diterapkan, dan itu Pusdatin, Pustekom punya banyak model. Untung ada konten yang bisa dipelajari, untung ada guru yang bisa membelajarkan siswanya, untung ada saya kalau gepeng dulu, untung masih hidup ya. Juga. Lanjut, next. Canda ya, jangan marah. Generasi alpha, gen alpha itu yang di bawah 10 tahun itu nggak suka diajari dengan konten-konten yang seperti kemarin. Nggak suka. Intinya mereka ya nggak suka aja. Kalau tanya mengapa, mereka nggak suka. Mereka gemar belajar dengan konten-konten yang open, yang mengajak berpikir, yang mengajak untuk berkolaborasi, yang mengajak untuk dia menjadi anak generasi abad 21. Jadi konten-konten yang susah dicari, sulit dicari oleh mereka. Jadi fleksibilitasnya sangat besar dan harus berkolaborasi dan harus mengembangkan apa yang disebut top skill. Kalau tidak ke sana, perlu ditinggal. Saya yakin. Lanjut. Next. Nah, DRB punya kesempatan menerapkan yang namanya 4+, ya, mengajarkan critical thinking, collaboration, communication skill, dan juga creativity. Rumah belajar memiliki semuanya. Rumah belajar dengan TV edukasi dan lain-lain bisa menjadi sumber belajar bagi anak-anak. Selain sumber belajar yang lain, tidak dilarang untuk yang lain. Tapi rumah belajar dan TV edukasi yang harus digunakan. Vicon itu hanya bentuk komunikasi. EDJ bukan Vicon saja. Nah, DRB ini harus mengembangkan model-model membelajarkan anak dari rumah itu pakai berbagai saluran. Ratus jenis tools for learning
harus dikenali oleh guru duta rumah belajar dan guru-guru yang lain supaya apa? Supaya kelas tetap jalan. Tidak boleh anak-anak mandek. Student well-being harus tercipta. Teacher well-being harus tercipta. Principal well-being harus tercipta. Kepala sekolah harus tahu caranya mengaktifkan siswanya. Guru harus tahu caranya mengaktifkan siswanya. Perhatikan model-model yang dikembangkan Pustekom, teman-teman di RB terutama saya titip. Berikan banyak kesempatan untuk mereka beraktivitas di ruang maya. Ruang maya sudah nyata adanya. Ini PR teman-teman didik. Pak Tiko, Pak Yahya ya. Lanjut. Iya, Pak. Ya, jadi guru bukan nugasi tok. Ayo, pakai ini, nggak cukup. Teman-teman intinya harus meningkatkan interaksi antara learner siswa yang belajar dengan konten. Kan nyatanya interaksi sudah agak terputus nih dengan di rumah saja ini. Guru nggak bisa mengingatkan, menyentuh terlalu langsung. Karena kurang di situ, learner dan instructor, learner dan teacher kurang, maka yang harus dibanyakin adalah learner, siswa kita harus berurusan dengan konten. Apa saja kontennya itu? Konten macam-macam, kembali lagi, rumah belajar, TV edukasi, konten-konten yang lain, yang bisa membuat aktif anak-anak. Karena itu guru harus memancing aktivitas, bukan nyuruh-nyuruh tugas saja. Tugas-tugas itu not enough kalau hanya PR-PR. Tinggalkan itu, masa lalu itu. Memberi PR terlalu banyak itu guru kurang ajar itu. Jadi saya ingin teman-teman guru memakai cara lama. Harus berubah. Di model memberi PR itu kalau di Finland dibalik menjadi flip classroom, dikasih konten, dikasih materinya, semua pelajari dulu, terserah di rumah. Kalau semua udah pinter gimana? Ya itu guru sukses. Nggak apa-apa, kasih konten yang bagus, pulang di kelas ditanya, udah bisa semua. Itu namanya guru sukses. Kalau kita kan, loh saya ngapain? Nah itu Kak, tirunya guru kita. Guru kita harus bisa menggenjot capaian anak-anak 100, 200, 300% dari kurikulum. Kalau udah bisa ya tambahin ilmu yang di atasnya, nggak apa-apa itu. Itu namanya student well-being, dia bisa sehat, sejahtera, mencapai cita-citanya dengan senang hati karena dia optimis menatap masa depannya. Jangan dibalik, kalau nggak ada saya, kamu nggak pinter. Nah, kalau gurunya kayak gitu, diberhentikan aja. Jadi, buku, aktivitas kuis, asinkronus, sinkronus, WA, halaman web, ikon email, itu bentuk-bentuk komunikasi yang harus dipelajari teman-teman, dan itu kembali lagi, temukanlah konten kelas dunia, temukanlah materi yang membuat anak ces pleng, begitu dices langsung pleng gitu, langsung pinter. Lanjut, slide berikutnya. Nah, aktivitas-aktivitas pembelajaran, gunakanlah model-model yang sudah dipilihkan oleh teman-teman saya di Pustatin. Ada flip classroom, gamification, Sole, problem learning, discovery inquiry learning, dan lain-lain yang memanfaatkan bisa membuka rumah belajar dalam kelas mayanya. Di sana anak-anak diajak bertanya dan menjawab, membahas dan memberikan feedback, merangkum. Ini doing something yang bunyinya ing semua itu buat Tiko, Jaren semua itu, critically, classifying, bukan hanya sekedar reading, listening, apalagi writing. No, not enough. Dia harus debating, harus peer reviewing, harus pokoknya aktivitas yang memungkinkan waktu itu Rio gitu. Itulah yang harus dilakukan teman-teman. Saya menitipkan kepada teman-teman di RB melalui rumah belajar itu, harapan saya siswa tidak hanya banyak diberitahu, tetapi mereka melakukan aktivitas-aktivitas mandiri yang mencerminkan daya to learn better than before. Pertama, anak-anak belajarnya adalah learning how to learn. Kalau dia menguasai learning how to learn, everything is done. Jadi belajar membaca yang baik, belajar menulis yang baik, apapun itu bagus, tapi harus berlanjut sampai
berdebat, mengkritisi. Kalau yang ujungnya paling tinggi adalah kreatif, mempunyai definisi sendiri, pendapat sendiri, dan seterusnya. Itu yang penting. Jadi saya berpesan pada forum ini, teman-teman yang jadi narasumber fasilitator di Pembatik ini harus membimbing lebih banyak teman-teman guru untuk tahu apa yang harus dilakukan sebagai usaha mencapai apa yang disebut teacher well-being, menjadi guru yang sejahtera, optimis, sehat, berprestasi, dan nanti semuanya menjadi satu iklim dengan siswanya juga begitu, kepala sekolahnya juga begitu. Saya kira itu yang penting yang ingin saya sampaikan. Saya kira slide next-nya sudah habis ya. Itu saja teman-teman. Jadi kalau pengen tahu model-model itu bagaimana, misalnya saya punya video di YouTube, boleh dicari, ada Sole itu, self-organized learning environment itu, misalnya kalau punya waktu 1 jam, 5 menit diajak quick question, kalau buat WA anak-anak, coba kamu cari jawabannya mengapa terjadi ini, atau apa ini, apa itu, anak-anak suruh cari, atau ditunjukkan di web ini, di situs ini, di rumah belajar, di TVE, ada. Kamu cari, kamu tonton, kamu jawab, kamu diskusikan, kamu perdebatkan, kamu simpulkan sendiri, kamu kritisi, critiquing, boleh, dan seterusnya. Lalu terakhir yang kamu paparkan, kamu sampaikan, kamu bagi sama temanmu apa yang kamu sudah dapat, sudah tahu. Itu contoh Sole yang sangat simpel, 3 sisi, dan kalau ada yang penasaran, saya mengundang untuk melihat YouTube saya, Purwanto, punya channel di YouTube untuk segala macam tentang belajar, saya ingin berbagi di sana. Kalau untuk model-model flip classroom, lebih dan seterusnya, dibagi-bagi, saya kira teman-teman sudah tahu. Tinggal bagaimana mengkreasi, masing-masing boleh kreatif menciptakan model-model turunannya. Saya kira itu Bu Atiko, Pak Yahya, saya iya Bapak. Berpindah ruangan karena tugas juga. Terima kasih. Matur nuwun Bapak. Makasih. Bintek Pembatik ini, dan saya harapkan hasil akhirnya teman-teman mampu mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Kita bukan TIK, tapi harus ber-TIK. Kita bukan mengajarkan TIK, tetapi TIK harus dikuasai. Ya. Itu saja, terima kasih. Dilanjutkan oleh narasumber yang lain. Ya. Dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur atas pencerahannya yang luar biasa, membuka diskusi awal pada sesi pagi hari ini. Kita garis bawahi bahwa hendaknya kita tidak sekedar mengajar tapi juga membelajarkan, ya. Ini satu makna kata yang singkat tapi memiliki filosofi yang tinggi. Baik, monggo Pak Pur, kalau masih ada kegiatan Vikon memberi narasumber dan pencerahan di kegiatan-kegiatan yang lain, kami akan teruskan dengan pendalaman materi dari 2 narasumber kita juga yang tak kalah luar biasa. Pertama kita berikan kepada Ibu Atiko dari SMP 17 Surabaya. Beliau ini memiliki segudang prestasi ini, ya. Ini mungkin saya bacakan yang terbaru saja. Ini nampaknya kalau ditelusur sampai tahun 1905, 3 hari nggak sampai saya bacakan ini, ya. Jadi beliau Duta Rumah Belajar Nasional tahun 2019 dari Jawa Timur, kemudian juga Anugerah Guru Indonesia Inovasi tahun 2019, penghargaan Anugerah Guru Indonesia kategori pengurus dedikasi IG 2019, kemudian Koordinator 1000 Penulis Indonesia 2019, kemudian Instruktur VCT 2019, dan Duta Literasi Kota Surabaya 2019, penghargaan sebagai penggagas dan penggerak literasi
oleh Jalindo dan MIE Microsoft Innovative Education 2019. Nah, itu 2018 ke bawah, ini masih panjang ini. Mungkin itu saja, nanti beliau akan bercerita. Baik, beliau akan membahas secara spesifik lingkungan belajar yang mengintegrasikan TIK. Lingkungan belajar yang mengintegrasikan TIK ini yang bagaimana ini, model-modelnya kayak apa, bagaimana penerapannya. Mari kita simak penjelasan dari beliau. Monggo, Bu Atiko. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Yahya, Duta Rumah Belajar Kalimantan Timur. Ya, kemudian Bapak Bosma, Nusantara, atau Nusa Tenggara. Katanya menusantara. Oh, ya, terima kasih. Nah, saya saat ini kebagian kita saling belajar ya, sharing and growing together. Jadi saya kebagian kegiatan belajar 1 dan Pak Posma nanti akan menjelaskan, memaparkan kegiatan belajar 2. Oke, saya share screen dulu biar tidak berat. Video saya stop ya. Oke, bismillah. PowerPoint. Ya. Have you? Sudah bisa dilihat? Sudah. Oke. Saya sapa sahabat rumah belajar ya. Semuanya. Jadi selamat datang di pengelolaan kelas yang mengintegrasikan TIK dalam lingkungan belajar. Bersama saya, Bu Atiko, Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Nah, di sini saya akan membawakan atau memaparkan kegiatan belajar 1, lingkungan belajar yang mengintegrasikan TIK. Jadi di modul 8 ini ada 2 kegiatan belajar. Nanti yang kegiatan belajar 2 akan disampaikan oleh Bapak Posma, yaitu pengelolaan kelas untuk pembelajaran kolaboratif. Jadi sebagai seorang guru, salah satu peran kita adalah memastikan efektivitas proses pembelajaran. Jadi salah satu faktor penunjang efektivitas proses pembelajaran adalah pengelolaan kelas yang baik. Gitu. Jadi pengelolaan kelas sebagai salah satu keterampilan profesional yang harus dimiliki seorang guru. Dan di kegiatan belajar pertama ini, lingkungan belajar yang mengintegrasikan TIK, kita akan mempelajari materi tentang lingkungan belajar yang mengintegrasikan TIK, dan yang kedua, potensi laboratorium komputer sebagai salah satu lingkungan belajar, dan yang ketiga, pola pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Di pengelolaan kelas untuk pembelajaran kolaboratif, ini ada pendekatan, yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas, tadi pengelolaan lab komputer dalam pembelajaran, jadi kolaborasi ini ya nanti akan disampaikan oleh Bapak Pusma. Oke. Nah, merujuk, bentar ketutup ini, bentar ya. Merujuk pada keberagaman lokasi atau fisik, konteks sosial, psikologis, dan pedagogis, dan budaya tempat siswa belajar, lingkungan belajar ini punya 2 karakteristik. Jadi ada 2 ya, secara fisik, sarana bagi siswa agar dapat mencurahkan diri untuk beraktivitas, berkreasi, hingga mendapatkan sejumlah perilaku baru dari kegiatannya itu. Dan lingkungan belajar juga dapat diartikan sebagai laboratorium atau tempat siswa bereksplorasi, bereksperimen, dan mengekspresikan diri untuk mendapatkan konsep dan informasi baru sebagai wujud dari hasil belajar. Jadi latar pembelajaran yang bervariasi, baik itu di luar sekolah, lingkungan luar kelas, dan alternatif lain, itu ditujukan untuk membangun budaya belajar yang lebih interaktif, atraktif, dan penuh semangat, serta memfasilitasi pembelajaran secara efektif.
Jadi siswa merupakan subjek pembelajaran yang memiliki karakteristik tertentu, maka belajar sejatinya dilaksanakan dengan cara konteks yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi lingkungan belajar disiapkan untuk mengoptimalkan dan memberi pengaruh positif pada proses pembelajaran, kemampuan atau pencapaian serta sikap siswa. Kok ngadat ya slide selanjutnya. Dua komponen utama dari lingkungan belajar adalah komponen fisik dan komponen psikososial. Ini menurut Fraser ya. Ada secara fisik, ruang kelas, bahan ajar dan fasilitas belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Kalau psikososial, interaksi yang terjadi antar siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungannya. Jadi kedua komponen utama lingkungan belajar ini saling melengkapi dalam menciptakan dan membentuk lingkungan belajar yang kondusif serta mempengaruhi proses pembelajaran yang terjadi di dalamnya, baik secara positif maupun negatif. Jadi kedua komponen ini saling melengkapi dalam menciptakan dan membentuk lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar bukan semata terkait lingkungan fisik seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, atau digunakannya teknologi atau tidak. Lingkungan belajar juga mencakup komponen lain seperti karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, aktivitas pendukung pembelajaran, strategi pembelajaran, dan budaya. Jadi misalnya ada komponen yang ikut mempengaruhi terwujudnya lingkungan belajar yang efektif. Nah, di situ ada kita biasanya dihadapkan dengan bagaimana dengan situasi darurat atau bencana alam atau wabah penyakit yang seperti kita hadapi saat ini. Tentu saja masih banyak komponen yang lainnya, misalnya kurikulum, sosial ekonomi, keadaan masyarakat sekitar sekolah, dan lainnya. Dengan mengetahui komponen atau faktor lain yang dapat mempengaruhi lingkungan belajar, kita dapat merancang lingkungan belajar yang lebih baik dan meminimalkan hambatan yang ada. Komponen lingkungan belajar dari perspektif guru, menurut Page, dalam Teaching in Digital Age, bisa kita lihat komponen lingkungan belajar ini di gambar berikut yang ditampak ini. Nah, berdasarkan gambar yang kita lihat saat ini, terdapat komponen-komponen lingkungan belajar, tidak semuanya dapat dikontrol oleh guru sebagai fasilitator pembelajaran. Tetapi ada komponen yang sepenuhnya dapat bahkan harus dikontrol oleh guru itu sendiri. Dalam setiap komponen utama, ada seperangkat subkomponen yang perlu dipertimbangkan struktur, konten, kegiatan praktis, umpan balik, penggunaan teknologi, metode penelitian, dan sebagainya. Dan ditentukan oleh guru dengan menyesuaikan terhadap situasi, kondisi, dan tujuan pembelajaran. Jadi komponen lingkungan belajar yang dirumuskan Pitts ini, kalau dilihat dari sudut pandang guru, karena guru memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang sesuai, tetapi juga penting untuk mempertimbangkan lingkungan belajar dari perspektif siswa. Artinya, guru memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang mengintegrasikan TIK sesuai kebutuhan dan kondisi. Kalau kita lihat dari gambar ini juga, komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan selain konten atau kurikulum adalah potensi teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan lingkungan belajar yang dapat memfasilitasi penguasaan 4C yang tadi seperti Bapak Purwanto sebutkan. Jadi kita untuk mewujudkan lingkungan belajar yang dapat memfasilitasi penguasaan 4C dalam pembelajaran abad 21, yaitu creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Jadi langkah terbaik untuk memfasilitasi siswa untuk menguasai keterampilan dasar adalah mengubah cara guru
untuk membelajarkan siswa, bukan sekedar mempelajari teknologinya atau menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, tetapi bagaimana siswa membangun pengetahuan dan keterampilannya melalui seperangkat pengalaman belajar dalam lingkungan belajar yang mengintegrasikan TIK. Jadi untuk keterampilan 4C merupakan proses, bukan isi pembelajaran yang membahas 4C, tapi dalam proses itulah teknologi hadir sebagai kendaraan untuk memfasilitasi penguasaan keterampilan dasar. Jadi integrasi teknologi adalah penggabungan sumber daya teknologi dan praktis berbasis teknologi ke dalam rutinitas harian, pekerjaan, dan manajemen sekolah. Jadi sumber daya teknologi adalah komputer atau perangkat lunak khusus, sistem komunikasi berbasis jaringan, serta peralatan dan infrastruktur lainnya. Praktis yang dimaksud terkait dengan kerja kolaboratif dan komunikatif, di situ maksudnya. Jadi untuk definisi ini memang tidak cukup untuk menggambarkan keberhasilan integrasi teknologi dalam pembelajaran, karena yang terpenting adalah integrasi bersifat rutin, lancar, efisien, dan efektif dalam mendukung tujuan pembelajaran yang lebih luas dengan tujuan satuan pendidikan. Nah, ini dia potensi laboratorium komputer sebagai salah satu lingkungan belajar. Salah satu komponen yang termasuk ke dalam lingkungan belajar adalah sumber atau resources, di mana salah satu subkomponennya adalah fasilitas. Fasilitas yang cukup terkenal bahkan diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan melalui standar sarana dan prasarana adalah laboratorium komputer. Jadi standar ini disusun untuk menunjang proses pembelajaran ya, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan serta sumber belajar lain. Kemudian untuk masih di laboratorium komputer, sebagaimana yang diatur dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah, berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, lab komputer juga dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran di berbagai bidang ilmu, bukan hanya TIK, namun juga bisa matematika, IPA, IPS, bahasa, dan sebagainya. Jadi sebagai salah satu lingkungan belajar, lab komputer memberi berbagai peluang bagi guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran untuk mengeksplorasi berbagai aktivitas maupun konten atau materi yang relevan untuk diintegrasikan. Nah, berdasarkan alternatif tadi itu, maka kategori aktivitas yang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan lab komputer antara lain, jadi bagaimana dengan sahabat rumah belajar semua ini ya, aktivitas belajar di lab komputer, apa saja biasanya? Searching, producing, collaborating. Jadi searching mencari sumber-sumber belajar, producing mengerjakan tugas, collaborating aktivitas belajar yang kolaboratif. Laboratorium komputer sebagai tempat belajar untuk mewujudkan implementasi tekno-pedagogical. Dalam berbagai referensi, tekno-pedagogical ini juga terkait dengan istilah yang kita kenal dengan TPEC, yaitu technological, pedagogical,
dan content knowledge. Sudah terlihat belum ya? Ini slide-nya. Masih ya. Jadi pada intinya TPACK itu sebuah framework atau kerangka kerja dalam mendesain model pembelajaran dengan menggabungkan 3 aspek utama yaitu teknologi, pedagogi, dan konten atau materi. Perkembangan teknologi dan dinamisnya inovasi dalam pembelajaran menjadi tantangan bagi keberadaan lab komputer saat ini. Ruang kelas di era milenium ini akan berbentuk seperti auditorium multimedia atau laboratorium komputer di mana tidak terdapat lagi format anak duduk di bangku dan guru berada di depan kelas. Jadi ruang kelas di masa yang akan datang itu disebut sebagai cyber classroom atau ruang kelas maya sebagai tempat anak-anak melakukan aktivitas pembelajaran secara individual maupun kelompok dengan pola belajar yang disebut interactive learning atau pembelajaran interaktif melalui komputer dan internet. Jadi laboratorium komputer itu dibangun khusus sehingga memungkinkan siswa dapat memasang, mengunduh, dan menukar informasi atau catatan secara elektronik. Untuk pola pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Pembelajaran itu bukan proses yang instan. Jadi pola penggunaan mengandung arti suatu cara atau kebiasaan dalam menggunakan sesuatu yang dalam hal ini terkait dengan lingkungan belajar yang mengintegrasikan TIK. Penentuan pola pemanfaatan sumber daya dalam hal ini TIK dalam lingkungan belajar dimaksudkan untuk memastikan bentuk penggunaan atau pemanfaatan dalam proses pembelajaran. Jadi apakah TIK yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran dimanfaatkan secara individu atau mandiri, atau berkelompok, atau klasikal? Apakah TIK itu digunakan sebagai sumber utama, pendamping, atau untuk memperkaya pengalaman belajar siswa? Atau berbagai aspek yang perlu diidentifikasi untuk kemudian menentukan pola pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang dihadapi oleh guru dan siswa. Jadi integrasi TIK dalam pembelajaran ini sangat penting karena dengan bantuan teknologi pembelajaran tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga ketika guru dan siswa itu berjarak secara fisik seperti kita alami saat ini. Interaksi TIK perlu dilakukan juga dalam proses pembelajaran yang berkesinambungan untuk menyediakan lingkungan pembelajaran yang proaktif. Tujuan pengintegrasian TIK dalam pembelajaran menurut UNESCO menyatakan bahwa pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, membangun knowledge-based society habits, itu kemampuan memecahkan masalah, mencari mengolah informasi, mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengomunikasikannya kepada orang lain. Yang kedua, mengembangkan ICT literacy. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi terdapat beberapa prinsip yang harus diketahui dalam memanfaatkan TIK. Prinsip-prinsip pemanfaatan TIK dalam pendidikan berikut ini yang bisa disaksikan ini. Mendorong kontribusi signifikan terhadap pengembangan peserta didik menjadi manusia berkarakter dan berkecerdasan intelektual, serta mengoptimalkan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi intinya di sini mempertimbangkan karakteristik peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam keseluruhan pembuatan keputusan TIK. Yang kedua, dirancang untuk memperkuat minat dan motivasi pengguna untuk meningkatkan dirinya, baik dari segi intelektual, spiritual atau rohani, sosial, maupun ragawi. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran dan keyakinan akan pentingnya kegiatan berinteraksi langsung dengan manusia, dengan lingkungan sosial budaya, dan lingkungan alam agar tetap mampu memelihara nilai-nilai sosial dan humaniora.
atau yang seni dan budaya, serta kecintaan terhadap alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, menjaga bahwa kelompok sasaran tetap dapat mengapresiasi teknologi komunikasi yang sederhana dan kegiatan-kegiatan pembelajaran tanpa TIK karena tuntutan penguasaan kompetensi terkait dalam rangka mengembangkan seluruh potensi siswa secara seimbang. Dan yang terakhir, mendorong pengguna untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif sehingga tidak hanya puas dengan konsumen informasi berbasis TIK. Begitu, Bapak Ibu. Nah, ini dia. 21st century classroom are not about technology, they are about learning. They are places that have moved from teachers telling to students doing. They are places where students are media producer, not just consumer. Nah, ini dia, kita tidak boleh hanya sebagai consumer, tapi kita sebagai producer, gitu ya. Ini PowerPoint saya kok tiba-tiba menghilang. Oke, saya kira semua peserta di sini bisa mengartikan juga ya bahwa di sini kelas lingkungan belajar ini tidak hanya membicarakan tentang teknologi, tapi ini tentang belajar ya, di mana guru itu ke arah siswa, jadi student center. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi kegiatan belajar pertama yang poin hari ini adalah kita bisa merdeka belajar, merdeka mengajar, merdeka model pembelajaran, merdeka pengelolaan kelas, dan merdeka memanfaatkan teknologi. Itu dari saya. Sekarang saya kembalikan ke Bapak Yahya sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Eko. Penjelasannya luar biasa sekali terkait dengan kegiatan belajar mengintegrasikan TIK. Tadi juga lebih difokuskan pada pengelolaan dan pemanfaatan serta pengintegrasian komputer. Berbicara komputer ini saya jadi ingat 1 tahun yang lalu saya mendampingi siswa untuk magang di salah satu SMK jurusan animasi di Kudus. Ya, memang di sana kemasan atau desain laboratoriumnya luar biasa ya, sudah standar internasional. Boleh dikatakan standar Google atau standar Microsoft, dan membuat anak-anak tenang hingga sampai malam jam 10 itu masih aja ada anak-anak yang bekerja membuat proyek-proyek dari gurunya. Padahal sekolahnya mungkin sampai jam 2 atau jam 3 saja, tapi anak-anak dari sekolah langsung menuju laboratorium mengerjakan proyek-proyek untuk pengembangan kreativitasnya. Mudah-mudahan itu nanti bisa diimbaskan ke sekolah-sekolah lain yang ada di Indonesia terkait pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran, terutama untuk lab komputer. Kemudian narasumber kita berikutnya ada Pak Posma, beliau Duta Rumah Belajar dari Nusa Tenggara Barat. Beliau akan membahas lebih detail tentang pengelolaan kelas untuk pembelajaran kolaboratif. Nah, Pak Posma ini boleh saya katakan sebagai pendekar pendidikan untuk daerah 3T ya. Di beberapa forum diskusi, termasuk kemarin sempat satu panggung dengan saya di teacher driver dengan PGRI, ya beliau juga mengangkat tema tentang bagaimana daerah 3T pun bisa dan mampu melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi. Kita akan coba gali pengalaman beliau. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Monggo Pak Posma. Baik, terima kasih Pak Yahya. Akhirnya kita bertemu kembali, Pak. Monggo.
Baik, suara saya kedengaran jelas, Pak ya? Iya, Kedengaran ya. Selamat pagi, Tabe. Perkenalkan kembali, saya Posma Siombing, Duta Rumah Belajar dari Nusa Tenggara Timur, Pak. Bukan Oh, Nusa Tenggara Timur, maaf ya. kan biasa hilap. Karena yang semua Nanti konsentrasi kan, berarti Pak Posma konsentrasi saya bikin salah ini. soalnya terkagum dengan kacamata Pak Yahya. kacamatanya masker. Bukan kacamata aksi ya. Kita buat Tiko sepakat, Bu ya. Kalau kacamatanya itu pesona gitu. Handsome-nya bertambah gitu. Iya. Baik ya, apakah saya boleh langsung saja menyambung materi ini, Pak Yahya? Punya mau keluar, tapi punya teman saya itu orang nggak keluar. Servernya. Videonya saya ini aja ya, biar nggak mandek-mandek juga. Sudah berhasil registrasi, cuma bukti registrasi itu tidak ada, dan diambil email itu nggak dikirim. Oke, langsung saja. Nah, menyambung dari materi dari Bu Atiko, nah yang giliran saya itu tentang kegiatan belajar 2, yaitu pengelolaan kelas untuk, bentar ya, saya tutup dulu, untuk pembelajaran kolaboratif. Nah, seperti kita ketahui bahwa berbicara tentang pengelolaan kelas, maka di situ kita belajar tentang manajemen kelas. Siapa yang menjadi manajer di kelas itu, yaitu tentunya guru itu sendiri. Nah, di zaman pandemi ini juga kita harus belajar bagaimana mengelola kelas secara maya gitu ya. Banyak peneliti mengatakan bahwa kedepannya nanti akan terjadi cyber classroom, jadi pembelajaran itu berlangsung secara digital atau maya. Nah, dari kegiatan pandemi seharusnya kita mulai membuka pemikiran kita, open-minded, bahwa sekarang ya sudah saatnya begitu, tidak terkecuali di daerah 3T, seperti di sekolah-sekolah yang ada di sini, tentunya tempat kami. Nah, di kegiatan belajar 2 ini, kita akan belajar tentang atau membahas tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas, kemudian pengelolaan laboratorium komputer dalam pembelajaran, yang ketiga, kolaborasi dalam pembelajaran terintegrasi TIK. Nah, sebelum kita bahas tentang lebih dalam itu, menyambung dari materi tadi Bu Atiko, bahwa itu guru itu sebenarnya seperti koki mulia yang pintar meracik masakan, meracik bumbu-bumbu dan menjadikannya suatu hidangan yang menarik. Jadi kita kan sudah mengetahui bahwa di kelas pengelolaan kelas ini ada komponen-komponen yang tadi ya, baik itu tadi apanya ya, lingkungan belajarnya, kemudian yang bersifat fisik maupun psikososial Bu ya, Tiko ya. Nah, kita harus meracik itu komponen-komponennya, mana yang terbaik, dan menyajikannya dalam bentuk sajian pembelajaran yang bermutu. Nah, jadi seperti tadi dijelaskan Bu Atiko, kita bukan guru yang latah. Orang pakai teknologi semuanya kan. Nah, kita harus kaji dulu mana teknologi yang tepat agar tercapai tujuan pembelajaran. Bukan sebagai latah orang pakai ini, kita pakai ini. Kita harus kaji dulu, kita racik gitu. Mana yang tepat agar tujuan pembelajaran itu tercapai dengan maksimal. Kan kita ikut-ikutan saja menggunakan teknologi. Jadi penggunaan teknologi itu suatu proses, bukan intinya Bu Atiko ya. Suatu prosesnya. Nah, itu. Nah, jadi pertanyaan juga begini. Untuk menghasilkan kue yang terbaik, maka diperlukan bahan-bahan dan cetakan yang terbaik juga. Jadi kita ibaratkan ini kue itu adalah siswa kita. Kita akan mencetak generasi emas yang berdaya saing secara global. Nah, bagaimana bisa menciptakan generasi yang berdaya saing? Tentunya guru juga, itulah cetakannya, harus juga memiliki keterampilan. Nah, kita tadi kan bahas tentang kita akan memberikan atau menumbuhkan keterampilan dasar abad 21. Ini masih dasar, itu porsi ya Bu ya, 4C ya. Creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Nah, bagaimana kita bisa menanamkan atau menumbuh kembangkan itu kepada siswa, sedangkan gurunya atau cetakannya tidak
ataupun belum memiliki keterampilan itu. Maka saya yakin Bapak Ibu yang menyaksikan apa ya, bisa webinar ya istilahnya ya. Webinar ini pasti adalah orang-orang yang hebat yang mau belajar, yang tentunya sudah memiliki keterampilan dasar itu. Ya, 4C istilahnya. Nah, sebelumnya itu juga saya ingin mengajak Bapak Ibu ini di luar konteks ini yang sedang menyaksikan dari channel YouTube Kemendikbud RI, jangan lupa subscribe channel YouTube Kemendikbud RI. Nah, mari kita bangun bersama-sama channel dari Kemendikbud. Ya, tentunya tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ini sekedar saja. Baik ya, kita sambil saja. Nah, pengelolaan kelas menurut Ahmad Rohani bahwa pengelolaan kelas itu bukan segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Jadi pengelolaan kelas ini adalah usaha sadar kita. Jadi dalam konteks sadar ini kita benar-benar merancangnya semula ya, mendesainnya, merencanakannya sebelum kita praktekkan. Itu pengelolaan kelas. Jadi Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa sebelum kita mengajar kita harus membuat RPP, kita lihat dulu, kita kaji sama tadi, meraciknya sedemikian rupa berdasarkan karakteristik, kondisi sekolah kita, kelas kita bagaimana, dan lain sebagainya. Kita sesuaikan dengan tujuannya dan ketersediaan sarana prasarananya. Nah, berbicara lagi tentang laboratorium ya. Nah, kita kan bahas tentang laboratorium nantinya. Nah, laboratorium ini zaman sekarang bukan milik guru TIK saja. Jadi kalau ada guru TIK ini yang menyaksikan ini, tolong dong. Laboratorium bukan milik pribadi, bukan privat. Semua zaman sekarang semua guru itu bisa pakai laboratorium. Nanti di akhir kita akan belajar tentang laboratorium itu tempat kita berkolaborasi. Jadi guru TIK-nya harus berkolaborasi juga dengan guru mata pelajaran lainnya. Karena apa, zaman sekarang kan itu memang pendekatannya harus siswa memiliki keterampilan di abad 21, berarti mereka harus tahu tentang teknologi. Bukan hanya waktu mata pelajaran TIK saja yang pakai komputernya. IPS juga. Ini karena kebetulan saya guru IPS buat Tiko. Oh ya. Tapi TIK-nya bagus. belum. Masih kalah dengan masternya, ini jauh banget. Lagi. Nah, itu IPS juga harus gitu. Kalau kita ngasih tugas atau pembelajaran atau lain sebagainya, lab itu bisa dipakai semua mata pelajaran, bukan hanya guru TIK saja. Kemudian juga pengelolaan kelas ini mengatur proses pembelajaran secara sistematis. Jadi jelas sudah ada prosedurnya, tahapan-tahapannya. Kemudian tentang persiapan belajar, penyiapan sarana dan alat peraganya. Nah, ini kita semua harus mempertimbangkan ini. Kita desain dulu, kita rencanakan tentang sistematika pelajaran kita, kemudian bahan ajarnya, sarana prasarana, lokasinya, alat-alatnya, pengaturan ruangnya, layout belajarnya. Nah, ini tantangan kita. Guru zaman sekarang itu harus berani berinovasi. Bagaimana dia menyusun tata ruang belajarnya atau layoutnya agar lebih menarik, tidak membosankan. Apa ya? Pokoknya anak-anak kita kan kita kondisikan bagaimana dia betah, nyaman. Kan itu tujuannya. Nah, mewujudkan situasi kondisi proses pembelajaran dan pengaturan waktu. Nah, ini yang mau kita kejar juga. Sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Nah, ingat, inilah dia tujuan dari pengelolaan kelas. Saya lanjut saja. Nah, apa sih manfaat pengelolaan kelas? Pertama, memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi guru untuk memfasilitasi proses belajar berpusat pada siswa. Nah, ini pertama keuntungan bagi gurunya ya. Dia dapat memberikan ruang dan waktu yang cukup. Nah, tadi Bu Atiko bilang bahwa pembelajaran sekarang itu kan student oriented ya Bu ya. Iya. Siswa. Student center ya. Nah, itulah. Ya kan bukan bahasa ini. Jadi lihatnya dan cengkoknya itu sudah susah sebenarnya. It doesn't matter. Oke, thank you. Ini mohon maaf guru-guru yang bahasa Inggris ini. Saya basicnya bukan bahasa Inggris sebenarnya. Basic saya tuh
administrasi perkantoran malahan. Wow ya. Nah itu, nah jadi zaman sekarang tuh ya sudah tahu lah pasti Bapak Ibu guru, saya waktu kuliah sudah, waktu mata pelajaran penelitian itu sudah diajarkan bahwa kegiatan belajar sekarang itu berpusat pada siswa, bukan lagi guru yang lebih sibuk berkoar-koar gitu. Kemudian menciptakan situasi belajar yang menyenangkan. Nah ini yang mau dikejar. Bagaimana kita dapat mengelola kelas, memanage kelas itu tujuannya salah satunya itu nanti siswa itu menyenangkan, nggak bosenin, monoton begitu saja, baik itu proses belajarnya, tata ruang kelasnya, itu kita harus desain sedemikian rupa, tidak monoton, tidak itu tuh mulu, tidak ngebosani lah istilah bahasa anak zaman sekarang. Nah, kemudian memberikan rasa nyaman. Nah, ini ya, kalau siswa ataupun kita saja, kita tarik ke diri kita sendiri. Kalau kita tidak nyaman di suatu tempat, ya bagaimana kita bisa apa ya? Bisa ataupun bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai kalau kita tidak ada kenyamanan, apalagi siswa ya sudah kelasnya berantakan, kotor, kemudian model pembelajarannya itu tuh mulu, metodenya itu tuh mulu, ya siswanya akan bosan. Benar nggak Bu ya? Ya benar. Kalau Bu Atiko saya yakin Harus mengupgrade ya, mengupgrade diri. Upgrade diri. Jadi kita jangan pernah puas akan ilmu yang sudah kita terima. Kita coba upgrade, timba ilmu belajar, harus berani merendahkan diri supaya bisa menerima ajaran ataupun ilmu dari Allah. Menjemput bola ya. Menjemput bola. Jadi istilah-istilah itu masih belum sampai di sana. Taraf saya kawan. Nah, pengelolaan sudah implementasi kurikulum 2013. Nah, menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Nah, pengelolaan kelas ini menyesuaikan pengaturan tempat duduk. Nah, ini layout. Kita harus menyesuaikan dengan dan karakteristik proses pembelajaran. Nah, kalau tidak salah, maksimal satu kelas itu berapa siswa, Bu? Saya lupa juga ya. 32. 32. Nah, itu kita harus susun sedemikian rupa. Dan susunannya itu bagaimana ya? Ini tergantung kreativitas ataupun cara Bapak Ibu guru menyusunnya bagaimana. Karena setiap guru punya pemikiran berbeda-beda. Jadi apalagi ini wali kelas ini biasanya nih punya tanggung jawab sendiri. Bagaimana menyusun kelasnya itu lebih menarik, nggak membosankan, agar anak-anak ini betah. Kemudian memastikan volume dan intonasi suara dapat didengar dengan baik. Nah ini guru ini, kalau dosen saya bilang ini modal dasar menjadi guru katanya. Suara. Saya tidak tahu apakah suara saya ini besar atau tidak. Kalau teman-teman bilang kalau saya ngajar suaranya itu menggelegar. Nah itu bahaya juga sih sebenarnya. Mengganggu lain. Tapi itu sudah bawaan dari sononya gitu. Suara besar. Nah ini kalau suara gurunya juga tidak jelas intonasinya, halus, lembut, anak-anak tentunya akan ini nabobo istilah. Iya. Benar nggak? Dongeng, mendengarkan dongeng ya. Akhirnya anak-anak tidur dan tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik. Kemudian menyesuaikan mata pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan peserta didik. Nah ini, apalagi kita yang ini, saya mewakili daerah sekolah-sekolah di daerah-daerah 3T di kampung. Memang kita kalau mengajar di sekolah di kampung itu memang harus sabar. Kudu sabar lah istilah bahasa zaman sekarang. Karena beda dari kecepatan kemampuan peserta didik ya. Karena apa? Keterbatasan fasilitas. Kalau anak-anak di kota kan biasanya umumnya sudah mempersiapkan diri kebanyakan. Bisa searching dari internet atau sudah ada bukunya. Kalau di sekolah di kampung itu ya memang mau nggak mau gurunya lebih banyak berperan sih. Karena keterbatasan di rumahnya mereka belum tentu ada akses internet. Karena banyak faktor keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya. Karena pendukung juga tidak ada. Nah ini kita harus sesuaikan juga. Kemudian menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Ini jelas sekali. Kalau tidak nyaman, tidak tertib, aduh, itu akan kacau. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua bisa mengelola kelas dengan baik. Kemudian mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya, mengumpulkan pendapat. Nah ini, di keterampilan dasar 4C itu kan harus ada communication, Bu ya.
Iya. Jadi dalam proses pembelajaran itu juga kita harus mengalokasikan Memberi support. memberikan kesempatan support juga kepada siswa itu untuk mengumpulkan pendapatnya, untuk kalau di istilah pendekatan saintifik kan ada juga itu namanya itu ya, berkomunikasi. Jadi kita harus memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan kemudian menghargai pendapat juga. Jangan karena mungkin kurang tepat langsung kita judge, oh ini apa gitu, kita kasih teguran, tidak juga. Justru kita harus memberikan penghargaan walaupun kadang agak nyeleneh juga. Tapi itu kan memberikan rasa percaya diri kepada siswa juga sih. Tapi kita luruskan juga harus, itu tugas kita sebagai pendidik, meluruskan jalan yang berliku-liku. Nah, kemudian berpakaian sopan, bersih. Nah, ini wajib ya Bapak Ibu. Ini saya susah bahasnya tentang pakaian ini. Karena ini juga dosen saya bilang ini modal dasar kita, bahwa guru itu sebagai pusat perhatian siswa. Siswa itu cenderung meniru apa yang mereka lihat. Jadi kalau gurunya berpakaiannya bagaimana, jangan salahkan juga siswanya bagaimana. Kan gitu. Kita guru adalah sebagai teladan. Kemudian memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik. Ini jelasnya. Kalau ada yang dirasa ini yang penting, maka kita harus ada berikan penguatan. Peserta didik tentang silabus di awal semester. Kemudian memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan yang diucapkan. Ini Bapak Ibu sudah tahu tentunya di silabus. Nah, ini dia tadi, menyambung yang tadi. Gaung pemanfaatan TIK untuk pembelajaran tidak lantas menjadikan kita latah. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi orang ikut VR gitu, kita ikutan VR. Nah, semua di VR kan belum tentu juga sesuai. Benar nggak Bu ya? Iya, benar. Nah, kebijakan dan ketepatan dalam memilih, ingat ya, memilih dan memilah perangkat TIK, yang sesuai untuk tujuan materi tertentu menjadi kunci efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Jadi kita sama saja, guru ini adalah koki yang lihai gitu. Dia harus pintar meraciknya, memilih bahan yang tepat, ukurannya. Kalau koki itu kan berapa gram. Kalau lebih daripada ukuran itu, maka hasilnya pasti berbeda. Harus pas kan gitu ya Bu ya, istilahnya. Yang suka nonton MasterChef pasti tahu gitu. Kita harus pintar memilah juga dalam pelajaran, dalam konteks kita kegiatan belajar mengajar, kita harus pintar memilah, memilih perangkat TIK yang sesuai. Jangan ikut karena di sana, woi keren ya, kita ikut, kita pilih dulu sesuai dengan konteks pelajaran kita, konten kita. Nah, saya lambung. Waktu saya tinggal sedikit. Nah, kolaborasi dalam pembelajaran TIK. Nah, pembelajaran abad 21 menjadikan kolaborasi sebagai salah satu keterampilan dasar. Nah, ini sudah saya sampaikan di awal, yang harus dimiliki siswa. Tapi guru juga harus memiliki juga, kan gitu. Karena guru itu cetakannya, ibarat kita mau buat kue gitu. Hasil kue itu kan tergantung cetakannya juga gurunya. Nah, karena keunggulan tidak semata terkait tentang kecerdasan individual, namun kecerdasan sosial. Didukung oleh individu-individu yang berkembang dinamis, terorganisir dalam iklim kolaboratif dan kooperatif. Jadi, bahwa kalau zaman sekarang itu kan main zamannya kolaborasi, para YouTuber juga kan, itu zaman sekarang berkolaborasi, bukan main sikut-sikutan, bukan yang mau unggul secara individu. Kalau mau maju negara ini, maka kita harus berkolaborasi. Setuju Bu Atika ya? Baik. Nah, selain sebagai sebuah keterampilan kolaborasi dalam pembelajaran, juga dimaknai sebagai lingkungan belajar yang memfasilitasi terjadinya aktivitas kolaborasi. Jadi, kalau zaman sekarang kan itu ada seperti aplikasi Google Doc ya. Nah, siswa kan bisa berkolaborasi mengerjakan tugas di Google Doc itu secara langsung. Baik ya, saya lanjut saja. Kolaborasi dan interaksi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan lab komputer.
dalam konteks kolaborasi ini sama seperti saya bilang, memang kan umumnya di laboratorium itu kan yang menjadi penanggung jawab itu kepala lab, yang tidak lain biasanya guru TIK juga. Nah, sesama guru kita juga harus melakukan kolaborasi antara guru TIK dengan bidang studi, kemudian kolaborasi antar guru bidang studi itu sendiri dalam pemanfaatan laboratorium, kemudian kolaborasi di guru dengan siswa itu jelas, dan antar siswa. Nah, itulah yang mau kita kejar. Nah, zaman sekarang juga bagaimana kita mendesain pembelajaran yang kolaboratif dan kooperatif antar siswa itu, baik dalam pemberian tugas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana lingkungan belajar yang kolaboratif? Menurut Gallagher, nah, lingkungan belajar yang kolaboratif itu adalah bekerja dalam kelompok kecil 3-6 siswa untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Jadi, kemudian bersama-sama mengembangkan teori, menguji ide-ide, menemukan bukti atas sebuah konsep materi dalam pembelajaran, kemudian memungkinkan siswa memperoleh manfaat dari berbagai kekuatan kreatif dan keterampilan berbasis kelompok kolektif untuk mengembangkan pemahaman pribadi. Nah, inilah lingkungan belajar yang kolaboratif. Jadi, adanya kerja kelompok kecil 3-6 orang, kemudian bersama-sama mengembangkan ide, ada curah pendapat di situ, jadi siswa mencurahkan pendapatnya, menguji ide-idenya, dan menemukan sebuah bukti atas konsep atau ide mereka, kemudian memungkinkan siswa memperoleh manfaat dari berbagai kekuatan kreatif dan keterampilan berbasis kelompok kolektif untuk mengembangkan pemahaman pribadinya. Nah, kolaborasi dalam pembelajaran menurut Woodward, siswa belajar dalam kelompok kecil, kemudian struktur aktivitas pembelajarannya spesifik, adanya curah pendapat, ini komunikasinya, membandingkan prosedur dan kesimpulan di akhir pertemuan, kemudian setiap individu berkontribusi untuk keberhasilan kelompok. Inilah kolaborasi dalam pembelajaran. Nah, ini. Elemen pendukung optimalisasi pemanfaatan TIK. Nah, ini ada elemennya, ini saling berkaitan ya. Salah satu terkait kompetensi guru dalam merancang dan mengelola pembelajaran. Nah, ada infrastrukturnya, kontennya, SDM-nya, kebijakan. Nah, infrastruktur sudah jelas, ini ketersediaan sarana kita, apakah ada komputer di sekolah, kalau ada lab, kemudian kontennya ini tentang bahan ajar kita, kemudian SDM-nya yaitu guru itu sendiri, apakah benar-benar memiliki kecakapan atau keahlian di bidang TIK, kemudian kebijakan atau regulasinya, ini berkaitan dengan apa ya, yang punya kekuasaan di sekolah itu ataupun yang mengolah atau mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan di lingkungan kita, yang akhirnya kemudian juga berkaitan dengan budaya yang ada di situ. Jadi pemanfaatan TIK ini harus disesuaikan dengan konteks yang ada di lingkungan kita. Jadi harus pintar memilih, memilah, disesuaikan dengan apa yang ada di kita. Seperti orang bilang apa? Think global, act lokal. Jadi kita berpikir secara global, tapi bertindak secara lokal disesuaikan dengan kearifan lokal kita. Ya kan, Bu Ati? Iya, benar. Nggak boleh melupakan kearifan lokal. Lumayan, Inggris-Inggrisnya lumayan ya. Oh, bagus loh. Nggak kalah. Kayak native. Nah, kemampuan mengolah kelas sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru. Ikut menentukan keberhasilan pembelajaran. Ya, jelas. Jadi kita harus pintar-pintar meracik mengolah kelas kita, mendesainnya sedemikian rupa agar terjadi ataupun tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif, efisien. Kemudian pembelajaran kolaboratif dan pengintegrasian TIK secara tepat akan memfasilitasi siswa menguasai keterampilan abad 21. Nah, ini bahasa Inggris ini buat saya coba memberanikan diri membacanya. Teaching is an art as well as science. What to teach is science. How to teach is art. Yang artinya buat mengajar itu adalah sebuah seni as well as science. Seperti apa itu? Science. Science.
What to teach is science. Apa yang kami Ya. ajarkan adalah sains. How Bagaimana to teach bagaimana adalah seni. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Yahya. Terima kasih. Mohon maaf. Salah. Baik, terima kasih Pak Posma, penjelasan yang luar biasa, sangat mencerahkan bagi kita semua. Ya memang kelas idealnya seperti yang tadi narasumber paparkan, sebuah kelas yang menyenangkan bagikan kita berada di taman. Jadi itu ya Pak Posma ya, konsep pendidik kita ya, dengan taman siswanya ya. Nah, terkadang memang terjadi sebuah kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang kalau saya pernah melihat beberapa kelas di luar negeri itu ya kelas didesain sesuai dengan mapelnya. Ini kelas PPKN, desainnya penuh dengan ornamen-ornamen yang berbau PPKN, kelas biologi, desain kelasnya yang berbau ornamen biologi, dan siswa itu berpindah dari kelas ke kelas. Nampaknya moving class. Moving class, betul. Nampaknya di kita ini masih ada beberapa kesulitan kendala jika itu benar. masih bersifat fixed class. Jadi kita mendesain kelas sesuai dengan mapel itu agak sulit dan perlu kebijakan lebih lanjut untuk bisa mengarah ke sana. Kelas impian saya itu. Betul, ya. Sempat diterapkan di sekolah saya juga hanya berjalan beberapa bulan, kembali ke asal. Iya, betul, sama. Kalau ada kondisi-kondisi yang lain. Nah, ini ada pertanyaan dari YouTube ini Pak Posma ya. Dari Pak Mulyadi Kurnia Rabani, beliau bertanya, bagaimana proses pelibatan siswa terkait student center? Nah, tadi yang Pak Posma jelaskan ya, pada saat kita merancang atau mendesain pengolahan kelas yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak Posma. Mohon dijawab ini tadi terkait dengan paparan Pak Posma student center tadi ya. Ya, langsung jawab nih Pak ya. Langsung nanti lupa, nanti kalau banyak nanti lupa ini satu langsung jawab, satu jawab. Ya. Maaf ini pertanyaan dari Bapak siapa tadi saya lupa sih. Dari Pak Mulyadi dari channel YouTube. Pak Mulyadi Rabani. Ya. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Sebenarnya saya minta maaf juga, saya ini kan juga masih baru juga jadi guru, tapi saya memberanikan diri juga. Nah sebenarnya kan kalau kurikulum 2013 itu kan sudah jelas anaknya bahwa pembelajaran itu kan diarahkan berpusat kepada siswa. Jadi baik pendekatannya, model-model pembelajarannya itu kan semua berpusat kepada siswa. Nah, sekarang kan guru itu bukan satu-satunya sumber belajar, bukan satu-satunya. Jadi guru itu sebagai fasilitator. Dia yang mengarahkan, membimbing, mendidik siswa itu untuk belajar. Atau kegiatannya tadi istilahnya membelajarkan ya? Jadi, bagaimana kita mendesain kegiatan pembelajaran itu siswanya yang lebih aktif, proaktif, bukan gurunya. Kalau memang sih masih banyak kita ketemu ini, jujur saja di daerah-daerah 3T itu kan karena keterbatasan. Banyak yang terbatas bahwa gurunya yang lebih dominan. Nah, zaman sekarang kan sebenarnya menurut kurikulum 2013 itu jelas. Betul. Kegiatan itu harus berpusat kepada siswa. Siswanya lebih aktif itu mengeksplorasi informasi, kemudian akan mengumpulkan pendapat, bahkan ada tadi model debatingnya. Jadi nggak langsung blek ini benar gitu. Kita debat dulu bagaimana menguji. Bahkan saya lebih suka siswa itu bagaimana jangan hanya sekedar pengikut saja, follower lah istilah. Bagaimana dia sebagai orang yang menemukan konsep baru, ide baru, kan itu yang mau kita kejar. Benar nih? Nah, create. Bukan sebagai user. Iya. Consumer, tapi dia bagaimana meng-creator gitu. Kalau creator itu pasang pencipta sih sebenarnya. Banyak istilah-istilah pokoknya begitu. Kita desain pembelajaran itu siswanya aktif, mulai dia bertanyanya, mencari informasinya. Nah, informasi ini kan banyak sumber informasi, bukan hanya dari guru, buku, internet, kemudian dari alam terutama.
Nah, ini yang kita Betul. sering lupa. Kita nih kan banyak dapat bantuan atau berasal dari alam ini sendiri. Dari alam. Jadi kenapa kita tidak arahkan siswa juga belajar dari alam? Tidak salah. Dengan perbantuan teknologi juga boleh sebenarnya. Tapi kalau di era 3T, perbantuan teknologi itu saya rasa itu namanya latah. Padahal ada langsung di sekitarnya. Itu namanya amazing. Tapi kalau kita konteks belajar tentang alam, kita pakai teknologi ini kan, padahal di sekitar kita ada kan, enggak juga. Itu namanya Iya benar. Nggak pas ya. Nggak pada konteksnya gitu ya. Nah itu saya rasa Pak Muladi itu kita desain dari awal kegiatannya. Kita hanya ini fasilitator aja, mendesainnya saja. Kita orang yang di balik layarnya itu kan gitu. Nah kita semua kegiatan tuh
hampir semua